Halo MotoGP Mania, welcome again to my YouTube channel bersama saya Brian. Dan kali ini kita sudah sampai di episode ke-32 di MotoGP 24 karir. Dan sekarang kita akan segera memulai kualifikasi di sirkuit Sokol, Kazakhstan. Dan setelah kita melalui pre-season test yang cukup menjanjikan, walaupun kita masih di urutan belakang, tapi dari segi pengembangan motor dibandingkan motor dengan spek sebelumnya, motor yang kali ini jauh lebih baik dan mudah-mudahan bisa membawa kita untuk bisa bersaing di kejuaraan dunia untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP. Dan kita akan melihat sedikit dulu pesan dari Marco Bezzecchi yang merespon kita karena kita memilih untuk bisa membalap di tim Red Bull KTM, yaitu tim pabrikan dari KTM musim depan. Di sini kita akan membalas kalem saja, dan dari Pedro Acosta juga, tapi tidak bisa di replay. Jadi langsung saja kita menuju ke sesi kualifikasi pertama. Oke, dan sekarang kita sudah berada di sesi kualifikasi pertama di sirkuit Sokol, Kazakhstan. Dan untuk sebelum itu, seperti biasa kita akan mencoba menyeting sedikit motor kita. Nah, untuk di sirkuit Kazakhstan ini dengan begitu banyak tikungan, apalagi tikungan-tikungan tajam dan siken, juga trek lurus yang hampir mendapatkan 2 kali trek yang cukup lurus. Jadi di sini kita akan membuat motor ini agar bisa lebih responsif di saat melewati siken ataupun memasuki tikungan. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat motor ini jadi lebih sedikit stabil. Dan untuk di sini sepertinya kita cukup memakai settingan yang seperti ini. Dan untuk suspensi depan kita butuh yang soft. Jadi kekerasan suspensi juga tidak usah terlalu keras di sini. Untuk kompresinya juga agar bisa lebih stabil kita akan naikin sedikit. Dan juga untuk extension masih kita mempertahankan di angka 7. Dan untuk di settingan suspensi belakang swing arm konektornya kita akan memakai di angka 2. Dan juga di bagian kompresinya juga tidak usah terlalu tinggi, dan extensionnya sudah pasti di angka 7. Oke, preloadnya mungkin kita akan naikin 1. Untuk ECU seperti biasa, karena ini kualifikasi, kita akan coba memakai di settingan 2 dengan engine brake 3 dan anti wheelie 5. Dan untuk braking system sepertinya kita akan memakai di 355 mm untuk di rem depan, karena memang banyak memasuki tikungan tajam setelah melalui trek lurus. Dan seperti itulah settingan saya di sirkuit Sokol. Seperti biasa ini hanya referensi, jadi untuk kalian bisa mungkin sesuaikan dengan gaya balap kalian. Dan di sini kita akan memakai ban double soft untuk depan belakang karena hanya 30 derajat. Begitu juga dengan race, biasanya di Sokol juga saya menggunakan ban yang depan belakang itu soft. Dan kita akan coba melihat lap time dari pembalap lain. Oh, dan saya lupa tadi transmisi ya. Transmisinya belum disetting tadi. Dan untuk transmisi kita akan mencoba di gear 1, gear 2 itu di angka 5 karena membutuhkan akselerasi yang cepat di saat keluar tikungan untuk memasuki trek lurus. Jadi kita akan coba memakai di angka mungkin di gear 6
4 saja cukup. Dan untuk di final rasionya kita akan pakai di angka 4, tapi kalau memang masih kurang, berasa speednya kurang, maka kita akan coba naikin ke angka 5 agar mendapatkan akselerasi yang baik. Dan kita akan coba save dulu karena tadi sedikit saya lupa untuk mengatur transmisi. Oke, dan sepertinya di sini masih dipegang oleh Franco Morbidelli dengan 1 menit 38 detik. Jadi langsung saja kita menuju ke lap pertama. Oke, dan kita sudah memasuki lap pertama kita di sesi kualifikasi kali ini di sirkuit Sokol, Kazakhstan. Memasuki tikungan pertama sedikit melebar kita. Masih berasa cukup winning dari motor ini, tapi sedikit lebih baik dibandingkan dengan spek yang sebelumnya. Dan kita masih gagal mendapatkan waktu tercepat di putaran pertama. Dan ini dia tikungan yang sangat tricky, sayang sekali kita terlalu late braking, sedikit melebar. Kita coba late braking di sini. Oke, ini dia tikungan track lurus yang kedua setelah tadi di awal finish lane. Sayang sekali kita terlalu melebar, tidak mendapatkan brake yang cukup. Dan biasa di sini saya menggunakan hair HD karena memang cukup panjang untuk mendapatkan cukup speed. Tikungan tajam lagi, cukup mulus. Sayang sekali kita harus melebar lagi, memasuki tikungan terakhir. Bisakah kita untuk bisa berada di posisi 2 besar, tapi sayangnya tidak bisa terlalu jauh. Kita hanya di peringkat 6. Kita akan coba satu kali lagi. Masih belum bisa kita mendapatkan waktu tercepat di sini. Tapi secara lap time kita jauh lebih baik dibandingkan lap time sebelumnya. Oke, nice braking dari Valentino Rossi. Sayang sekali melebar kita. Kita coba late braking di sini. Dan sepertinya Johan Zarco crash. Oke, sedikit lebih baik 0,485 detik, tapi masih belum cukup kuat untuk kita bisa bersaing dan lolos ke sesi Q2. Oke, break yang cukup baik dari Valentino Rossi. Aduh, kepencet RHD lagi. Hampir saja kita mendapatkan track limit tadi. Sepertinya kita sangat kesulitan di sirkuit Sokol ini. Wah, sayang sekali melebar. Masih belum bisa mendapatkan lap time yang baik kita di sirkuit ini. Sepertinya kita akan start dari back row kali ini, dari posisi belakang. Kita coba late braking, karena motor ini juga sudah cukup enak buat kita melakukan late braking. Masih belum bisa kita menyentuh 1 menit 38 detik. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menyentuhnya.
saat braking juga motor jauh lebih stabil. Sepertinya kalau motornya seperti ini cukup percaya diri kita untuk bisa bersaing di klasmen nanti. Dan sayang sekali invalid lap, kita sudah tidak mempunyai cukup waktu untuk bisa mempertahankan kualifikasi kali ini. Dan kita akan start dari peringkat 10. Sayang sekali kita menjadi pembalap KTM terburuk di sesi kualifikasi kali ini. Dan langsung saja kita menuju ke sprint race. Oke, dan tibalah kita di sprint race kali ini. Dan kita akan menjalani balapan dengan cuaca mendung dan suhu treknya turun sampai 27 derajat dan suhu udaranya 20 derajat. Jadi sudah dipastikan kita akan menggunakan ban double soft di sini. Oke, dan untuk tangki bahan bakar seperti biasa kita hanya memakai setengah saja. Dan langsung saja kita menuju ke sprint race. Close to the start of the race. Maverick Vinales bolts from first position. Full throttle and we're off. Oke, dan ini sprint race di Kazakhstan akan segera dimulai. Kita akan start dari posisi belakang dan engine on. Dengan objektif kita harus berada di 5 besar posisi klasmen. Dan kita terlalu late braking tadi, bahkan hingga Pedro Acosta pun crash, yang sayang sekali padahal dia sudah berada di posisi kedua di saat mulai race. Dan tadi sedikit ditabrak oleh Franco Morbidelli. Hingga diinvestigasi langsung oleh steward. Kita akan coba untuk bisa berada di depan. Terlalu lebar kita tidak masalah, kita ambil dari sisi luar karena sangat beresiko. Ini dia, sangat tricky tikungannya. Hampir saja kita melebar masuk ke tikungan lurus, dan di trek lurus kita berasa banget sangat jauh tertinggal dari Ducati. Terlalu cepat kita memasuki gigi 1 tadi. Kita lihat di saat keluar tikungan, bahkan Ducati langsung sangat menjauh. Masih terasa banget perbedaan dari motor KTM dan juga Ducati. Kita akan bisa memasuki 5 besar. Kita akan coba untuk menempel ketat Marc Marquez. Terlalu sulit ban belakang kita. Aduh, sayang sekali kita melebar. Masih belum bisa kita mendekati Marc Marquez. Kita akan coba untuk slipstream di sini, memasuki tikungan pertama. Dan hampir semua melebar ternyata. Oke, sudah cukup dekat dengan Marc Marquez. Kita akan coba untuk mau overtake Marc Marquez. Masih belum bisa. Hampir saja kita menabrak Marc Marquez di sini, dan kita akan coba ambil dari sisi luar. Masih side by side dengan Marc Marquez. Dari kita terjadi kontak tadi, dan bahkan 2 kali kontak dengan Marc Marquez. Side to side masih terjadi antara kita dan Marc Marquez. Kita akan coba menutup jalur, dan sayang sekali kita harus melebar. Masih belum bisa kita merebut posisi dari Marc Marquez, karena yang kita lawan adalah 8 kali juara dunia. Tentu saja sangat sulit untuk bisa mengalahkan Marc Marquez. Oke, memasuki trek lurus, dan maaf sekali sepertinya ada helikopter lewat tadi. Pasti suaranya kedengeran. Dan kita berhasil untuk mengovertake Marc Marquez dari di trek lurus. Masih ditembak ke Marc Marquez, sedikit dia menabrak tadi kita. Kita sekarang sudah berada di posisi 5 besar. Kita akan coba untuk memperebutkan posisi dari Jorge Martin. Oke, braking yang sangat bullish dari Riana kali ini. Masuki tikungan terakhir. Sayang sekali tadi kita agak sedikit melebar.
masih belum bisa kita menembus lebih cepat dari 1 menit 38 detik. Tapi usaha yang sangat baik dari kita karena kita berhasil masuk ke 5 besar. Karena kita mempunyai start yang jelek yang juga di kualifikasi juga sangat buruk. Kita kembali melebar di sini. Padahal tadi sudah cukup dekat kita dengan Jorge Martin di peringkat 4. Terlalu slip ban belakang kita. Sepertinya kita akan coba di TCS 3 karena TCS 2 terlalu slip ban belakang kita. Dan walaupun memang motor kita ini sudah cukup baik pengembangan dari engineering KTM, tapi tetap saja Ducati pun melakukan hal yang lebih baik dari kita. Makanya kita tidak bisa untuk bisa mengejar Ducati di sisa race kali ini mungkin. Tapi segalanya bisa terjadi di saat race. Jadi kita hanya butuh konsistensi saja untuk bisa memperebutkan gelar juara dunia. Masuk ke track lurus, kita coba slipstream dari Jorge Martin. Dan kita berhasil menembus 1 menit 37 detik. Dan Jorge Martin melebar, kita pun agak sedikit melebar. Sayang sekali. Kita akan coba menempel Jorge Martin. Dan motor KTM pun jauh lebih enak yang dengan spek yang sekarang. Di saat kita memasuki tikungan, handlingnya jauh lebih baik. Kita sudah semakin dekat dengan Jorge Martin di sini. Sayang sekali kita melebar. Padahal tadi kita sudah bisa mendekati Jorge Martin. Sudah sangat dekat jarak kita dengan Jorge Martin. Akan terjadi side by side di situ tadi. Dan terjadi sedikit kontak dengan Jorge Martin. Terlalu agresif kita mengambil dari sisi dalam. Kita coba slipstream, berhasil. Dan kita mau overtake Jorge Martin untuk posisi keempat di last lap sprint race kali ini. Begitu juga dengan peringkat 3 Alex Marquez. Kita sudah semakin dekat. Tapi sayangnya ini sudah memasuki last lap. Jadi kita harus berpuas untuk finish di posisi 4. Dan kita finish di peringkat 4. Cukup impresif race kali ini karena kita harus start dari posisi belakang dan kita mendapatkan fastest lap. Bahkan kita mendapatkan fastest lap di sini dengan 1 menit 37 detik. Jauh berbanding terbalik di saat kualifikasi dan kita hanya stuck di 1 menit 39 detik. Ya karena memang saat race itu jauh berbeda dibandingkan dengan kualifikasi. Kita bisa slipstream, kita bisa banyak faktor yang menyebabkan kita bisa lebih cepat di saat race. Jadi langsung saja kita menuju ke main race. Tibalah kita di main race di sirkuit Sokol, Kazakhstan. Dan kita akan tetap menggunakan ban soft di sini, tapi di belakang terlalu tergerus habis. Tapi kita akan coba menggunakan double soft tetap karena memang cuaca di sini juga hanya 30 derajat dan di tengah race itu akan mendung. Jadi sudah pasti kita akan memakai ban double soft. Jadi kalian untuk yang main MotoGP 24 itu komponen ban itu salah satu yang mempengaruhi kalian untuk bisa lebih cepat dari pembalap lain. Jadi harus diperhatikan di sisi kiri kanan atas di bawah posisi itu. Jangan diperhatikan posisinya karena posisinya kita jelek, kita dua terbelakang. Di situ ada indikator di tengah race itu akan mendung. Jadi kalian harus sedikit gambling memang, tapi kalau ada indikator seperti itu sangat membantu untuk mengambil keputusan kita. Dan di saat mendung di tengah race, apalagi dengan suhu track yang hanya 30 derajat di saat cerah kali ini, jadi kita akan menggunakan ban soft. Karena di saat race
suhu akan menurun di saat mendung. Itu sedikit tips dari saya. Jadi langsung saja kita menuju ke main race. Charles darts from pole position. Behind him, all the riders are ready to give him a battle. Another race is about to begin. Dan ini dia, race di GP Sokol akan segera dimulai. Engine on. Dan race is off, full throttle. Untuk coba memperbaiki posisi kita sebaik mungkin. Memasuki tikungan pertama, hati-hati. Rawan terjadi kontak dan juga crash. Kita akan coba ambil dari sisi luar. Dan bahkan kita ditabrak oleh Franco Morbidelli tadi. Kita ambil dari sisi dalam, sepertinya ada celah, bisa kita masuk. Dan sayang sekali kita keluar track hingga mendapatkan track limit, peringatan track limit dari steward. Nah, kita sudah berada di peringkat ke-10. Berhasil kita mau overtake Marco Bezzecchi di tikungan ke-4. Masih kita di belakang Pedro Acosta. Saya bahasa dengan Pedro Acosta, bahkan terjadi sedikit kontak tadi dengan Pedro Acosta. Pertarungan antara tim Gas Tech 3 KTM. Kita coba slipstream Pedro Acosta. Oke, dan sangat baik. Kita berhasil overtake Pedro Acosta. Kita akan coba defense untuk posisi 8. Sayang sekali kita melebar. Dan bahkan Alex Rins naik ke peringkat 7. Sepertinya pabrikan Yamaha sudah berkembang cukup baik kali ini. Bisa bersaing di posisi 10 besar. Oke, kita berhasil memprotek Alex Rins meskipun tadi sedikit terjadi kontak karena kita terlalu agresif saat memasuki tikungan. Ini dia memasuki tikungan pertama di lap kedua. Ini Bastian yang sedikit melebar, kita akan coba masuk, tapi masih belum bisa. Kita akan mengambil dari sisi dalam. Apakah kita bisa mempertek dua sekaligus juga dengan Marc Marquez? Masih belum bisa mempertek Marc Marquez. Nice defense by Marc Marquez. Tentu saya akan sangat sulit jika kita mau overtake 9 kali juara dunia MotoGP. Bahkan terjadi kontak tadi dengan Enea Bastian ini. Sangat bubble dari motor kita. Sudah semakin dekat jarak kita dengan Marc Marquez di posisi 5 dan juga Alex Marquez di posisi keempat. Duo Marquez yang berada di posisi 4 dan 5. Sedikit melebar lagi kita. Oke, dan akselerasi kita lebih baik dibandingkan Marc di saat keluar tikungan tadi. Kita akan coba overtake di sini. Dan kita mendapatkan fastest lap, bahkan side by side dengan Marc Marquez. Sedikit terjadi kontak sangat agresif dari kita untuk overtake Marc. Kita akan overtake Alex Marquez dari sisi dalam dan berhasil kita naik ke posisi keempat. Sudah semakin dekat kita dengan zona podium, yaitu Pecco Bagnaia, Maverick Vinales dan juga Jorge Martin. Dengan gap 1,2 detik dari Pecco Bagnaia yang berada di posisi ketiga. Sayang sekali kita harus keluar track. Terlalu cepat kita membuka gas hingga kita memperlebar kembali jarak kita dengan Pecco Bagnaia.
bahkan kita ditempel sangat ketat oleh Alex Marquez. Hampir saja tadi terjadi kontak. Semakin menjauh jarak kita dengan Pecco Bagnaia berbeda 1,8 detik. Padahal tadi kita sudah cukup baik untuk memperkecil jarak dengan Pecco Bagnaia, tapi kita sedikit melebar di beberapa tikungan. Kita akan coba push habis-habisan untuk bisa mencapai zona podium. Masih berbeda 1,9 detik dengan Pecco Bagnaia yang berada di posisi 3. Dan Pedro Acosta dan juga Jack Miller mendapatkan warning track limit dari Stewart. Aduh, sayang sekali kita terlalu late braking hingga kita melebar. Sayang sekali, terlalu nge-push kita hingga kita di-overtake oleh Alex Marquez. Kita akan coba untuk me-overtake kembali. Oh, Marc Marquez ternyata. Pikir Alex Marquez. Berhasil kita overtake Marc Marquez di tikungan terakhir, memasuki 5 lap, lap kelima, dan tersisa 2 lap lagi. Dengan gap hingga berjarak 2 detik gap kita dengan Pecco Bagnaia yang berada di posisi ketiga. Sayang sekali kita sangat kesulitan untuk bisa mengejar Pecco. Kembali lagi kita melebar, sayang sekali. Kita akan coba keep fokus di sini, karena kita sudah beberapa kali melakukan kesalahan yang membuat kita memperlebar jarak dengan Pecco Bagnaia yang berada di posisi 3. Sayang sekali kita melebar lagi. Kita menyentuh apex hingga kita melebar. Dan cuaca sudah mulai mendung di lap ke-6, seperti indikator dari tim MotoGP, yaitu akan terjadi balapan mendung di saat pertengahan race, dan bahkan ini sudah hampir sampai di penghujung race. Tersisa 1,5 lap lagi dan kita masih belum bisa mengejar Pecco Bagnaia yang berada di posisi ketiga. Sayang sekali kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu tadi.
dengan gap 3,6 detik sangat jauh kita dengan Pecco Bagnaia yang berada di zona podium. Sesulit itu kita untuk mencoba mengejar Ducati. Dan apalagi setelah official test Mugello, Ducati mendapatkan improvement yang cukup baik dari tim Lenovo Ducati. Sepertinya di sini kita akan coba untuk berusaha mempertahankan posisi 4 kita dari Marc Marquez, karena sudah dipastikan tidak bisa untuk mengejar zona podium dari Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan juga Maverick Vinales. Memasuki tikungan terakhir di balapan Soko, Kazakhstan, dan kita lagi-lagi finish di peringkat 4. Sepertinya sama dengan sprint race ya, kita finish di peringkat 4 juga saat sprint race. Let's take a look at the final ranking of the Dan ini MotoGP dia race Maverick before Vinales the yang berhasil traditional mendapatkan podium fastest lap ceremony. 1 menit 37 detik. Kita berhasil memperbaiki posisi dari posisi 20 ya hingga ke 4. Ya sebenarnya hasil yang baik karena kita start dari belakang, tapi masih berasa kurang puas karena tidak bisa mendapatkan posisi podium, karena poinnya sangat krusial bagi kita yang bersaing untuk kejuaraan dunia. Dan untuk di klasmen pembalap kembali sedikit menjauh kita hingga berbeda 27 poin dari Pecco Bagnaia yang berada di posisi pertama. Sebenarnya poin masih cukup tipis antara Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini dan juga kita, tapi begitu sulit untuk mengejar 3 Ducati itu di depan. Dan untuk di tim championship kita masih tertahan di posisi kedua, hanya berbeda 4 poin dari Prima Pramac Racing Team yang berada di peringkat 3. Dan untuk di Constructor Championship kita berada di peringkat kedua, berbeda 105 poin dari Ducati yang berada di posisi pertama. Dan sudah pasti Constructor Championship akan dimenangkan oleh Ducati, sudah tidak diragukan lagi. Walaupun balapan kita kali ini gagal podium, tapi cukup impresif kita bisa naik ke posisi 4 dari start ke-20 di saat race. Begitu juga dengan sprint race, kita berhasil masuk ke 5 besar, jadi tidak terlalu banyak membuang poin. Dan kita akan menatap di balapan selanjutnya. Thank you for watching guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Brian dan ciao.